Hai netizen, selamat datang di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari salah satu dive instructor yang ada di Surabaya. Nah, diving ini adalah salah satu kegiatan yang menggabungkan antara sports dan recreation dalam satu package. Bagi kalian yang belum tahu seperti apa diving itu, kita saksikan video-video berikut ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Hai Pak Jimmy. Gimana kabarnya Pak Jimmy? Udah lama nggak ketemu nih. Sehat selalu Pak. Pak Jimmy ini salah satu dive instructor di Surabaya. Udah berapa lama Pak jadi instructor? Kalau saya start mulai belajar diving itu tahun 98, 97 atau 98. Kemudian 2005 saya jadi instructor sampai sekarang. 2005 ya Pak. 2005. Nah, udah pasti pengalamannya banyak sekali nih Pak. Udah dive berapa kali nih Pak? Kalau dihitung dari sekian lamanya. Kalau dive, kalau kita bilang pilot itu kan jam terbang. Jam terbang. Kalau di diver itu lognya, dive yang dicatatnya itu berapa? Kurang lebih itu ya sekitar 7.000. 7.000 Pak? 7.000 kali wow. Saya menyelam. 7.000, waduh, banyak sekali. Di mana aja itu Pak? Ya Indonesia hampir semua. Memang belum semua ya, tapi kalau ngomong yang beberapa tempat yang jadi destinasi diving yang terkenal, Raja Ampat, Komodo, kemudian Manado, hampir semua. Apalagi Bali, Pak ya? Bali. Udah langganan kali ya Bali. Ini terdekat dengan Surabaya, Bali. Bali ya. Nah, saya mau tanya dulu Pak, untuk netizen yang belum tahu nih, beda antara diving dengan snorkeling itu apa sih Pak? Bedanya itu adalah dalam penggunaan alat dan pelaksanaannya di laut. Kalau snorkeling itu dia lebih di permukaan, diving itu dia masuk ke bawah. Ya. Dan diving itu menggunakan teknik scuba, menggunakan komputer, masker, fin, snorkel dan lain-lain. Sedangkan snorkeling itu di permukaan hanya menggunakan masker dan sepatu. Nah kalau sekali diving, snorkel ya. Nah kalau sekali diving itu sendiri bisa durasi berapa lama? Kalau normalnya itu ya sekitar minim 40 menit sampai 60 menit. Itu tergantung dari kedalaman dan berapa lama kita berada. Oke. Nah, ini saya ingin tahu nih, di Surabaya ini kan mungkin agak jauh ya kalau mau ke dive destination. Itu yang paling dekat di mana sih Pak? Surabaya memang kalau bilang lingkungan terdekat sih nggak ada. Kenjeran kita nggak bisa. Nggak bisa. Ya kita harus ke Pasir Putih situ Bondo 4 jam. 4 jam 3 sampai 3 jam, 3 sampai maksimal. Ya, dengan adanya tol yang ini mungkin bisa lebih cepat ya. Pasir Putih situ Bondo. Agak bagusan kita geser ke Bali. Yang terdekat dari Surabaya. Oke. Nah, untuk syarat-syarat mengikuti diving nih Pak, otomatis selain bisa berenang ya, itu syarat lainnya apa? Yang saya kasih gambaran, kalau orang belajar diving itu sebetulnya sama dengan orang menyetir mobil. Dia harus punya SIM, surat izin, license, ya, surat izin mengemudi kalau bermobil. Tapi diving ada sertifikat untuk dia belajar diving. Sertifikat ini harus punya dulu. Itu harus didapatkan. Bagaimana proses belajarnya? Ya dia melalui kursus, latihan kolam, masuk kelas pelajaran teori, ujian tertulis, kemudian sampai ujian di laut baru mendapatkan sertifikat. Itu diving. Nah, untuk durasi seperti itu, kursus itu berapa lama? Berapa lama durasi? Minim itu 4 hari. 4 hari bisa? 4 hari. Ya, minim 4 hari. Dari saya bilang tadi pelajaran teori, kolam, ujian sampai di laut itu kurang lebih minim 4 hari. Minim 4 hari. Ya, tapi bisa juga lebih tergantung murid dan waktu. Oke. Jadi selain bisa berenang, mereka syarat lainnya mereka harus punya license. License ya. Kalau mungkin masuk ke kesehatan, ya itu yang kita harus tahu sendiri ya, jujur. Fungsi jantung, kemudian penyakit hipertensi, ya kita harus terbuka kalau kita mempunyai penyakit seperti itu. Oke. Kalau ada penyakit jantung atau hipertensi,
Sebenarnya lebih beresiko, bukan tidak boleh, dia ada resikonya. Kan seperti orang punya sakit jantung tapi dia pernah operasi bypass, apa tidak boleh tadi? Boleh saja, tapi mungkin ada keterbatasannya. Oke. Nah, untuk sertifikat sendiri nih Pak, saya lihat ada macam-macam sertifikat yang pernah saya tahu, kayak POSIM, SIMAS, SSI, PEDI. Kalau dari Pak Jimmy sendiri dari yang mana? Saya dari SSI, School Internasional. Tadi kalau ditanyakan PEDI, SSI, SIMAS, itu sebetulnya secara garis besar organisasi atau diving agency kita menyebutnya itu adalah sama program maupun kurikulum pengajaran tentang diving kurang lebih sama. Hanya masing-masing mungkin mempunyai pengembangan sendiri-sendiri. Dan kuncinya yang paling utama yang tergantung instrukturnya. Cara penyampaian instrukturnya itu yang mungkin setiap orang punya ciri sendiri. Tapi cara organisasi garis besarnya sama. Sama. Nah, untuk netizen yang kepingin tahu lebih dalam nih Pak mengenai biaya kursus kalau mereka dari nol untuk belajar basic yang Pak Jimmy tadi bilang mengambil sertifikat, itu biayanya berapa? Sertifikat itu yang paling dasar, yang paling basic kita sebut dengan open water. Open water itu adalah biayanya sekitar 4.500.000. Apa saja sih yang didapetin dari 4.500.000? Nomor satu sertifikat. Kemudian semua peralatan itu dipinjamkan. Di-provide dari Pak Jimmy. Yang tidak disediakan adalah transport menuju lokasi di Pasir Putih, misalkan Bali. Akomodasi itu ditanggung sendiri oleh murid. Jadi kita itu hanya menanggung divingnya saja. Transport sampai dengan penginapan ya ditanggung muridnya sendiri. Nah, untuk dive spotnya sendiri yang tadi Pak Jimmy bilang di Pasir Putih atau di Bali, dan 4,5 juta itu udah termasuk dive spot di Pasir Putih atau? Kalau di Bali saja itu 4,5 juta itu di Pasir Putih. Ya, 4,5 juta di Pasir Putih. Kalau di Bali kita ada sedikit biaya tambahan karena toh kita harus menyeberang ke Bali, kosnya lebih besar. Kosnya lebih besar. Ada penambahan biaya dari kos penyeberangan itu tadi. Nah, perlengkapan dasar nih Pak yang harus netizen punya kalau mereka ingin diving course, itu mereka nggak perlu bawa apa-apa selain pakaian renang, atau mereka harus at least punya mungkin masker atau apa? Sekarang gini, kita ngomong setelah COVID ada disebut new normal. Sebaiknya yang mau belajar diving itu harus mempunyai peralatan dasar, harus punya sendiri. Kalau dulu bisa di-provide sama instrukturnya dan centernya, tapi sekarang masker, kemudian baju selam, sepatu, booties itu diwajibkan untuk punya sendiri. Untuk menjaga kondisi COVID ini ini normal, itu harus kita jalanin dan untuk mencegah sesuatu kan itu kita pakai sendiri. Kalau kita ganti-ganti dipinjam orang itu resikonya lebih besar. Sampai dengan namanya ada modis itu yang untuk alat di regulator, itu mereka harus punya sendiri. Alat-alat dasar yang harus punya, jadi masker, baju selam atau wetsuit, kemudian booties, sepatunya termasuk sepatu kakaknya itu yang harus dipunyai oleh calon diver. Nah, ini saya lebih mungkin tergelitik untuk bertanya seperti Pak. Ya, seperti kita lihat banyak di film-film nih Pak, kayak ada sea creature mungkin hiu atau macam-macam lah yang kita lihat itu, dan mereka menyerang manusia pada dasarnya. Itu mungkin bagi orang yang mau ikut diving itu ada sedikit ketakutan nih Pak. Gimana kalau saya diving nanti diserang dengan binatang-binatang laut? Sementara Pak Jimmy sudah 7.000 kali dive kan is fine gitu loh. Mungkin bisa dijelasin Pak masalah itu. Itu sebetulnya kita tidak bisa menghindarin ya, karena kita juga bisa melihat TV, melihat film bahwa yang hiu dan segala macamnya itu menakutkan. Banyak yang calon murid selalu pertanyaannya ke arah sana. Bukan bicara masalah arusnya, bahayanya dan itu lebih berbahaya. Saya lebih bertanya, nanti ada hiu, ada ini bagaimana Pak? Sebetulnya itu tidak menjadi ancaman. Kita juga di Indonesia untuk jenis-jenis hiu yang berbahaya itu tidak
pada saat lokasi kursus kita tidak ada gitu ya, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan. Justru buat seorang kursus itu yang berbahaya adalah diving sendiri jika kita tidak mengikuti aturannya. Oke. Saya kasih contoh, misalkan orang nyetir mobil dia tidak tahu belok kiri yang benar, tidak tahu kanan, nyetirnya ngawur akan menimbulkan kecelakaan buat diri sendiri maupun orang lain. Sama dengan diving. Kalau hiu dan segala macam tadi yang disebutin, karena kita sudah dibentuk dari nonton film, buku. Saya pun awalnya juga gitu dulu. Tapi setelah mengalami ya ternyata. Nah, bisa dijelaskan sedikit mengenai aturan tadi yang untuk safety dari para diver sendiri, Pak. Kira-kira aturan apa yang? Kalau nomor satu pasti kita sehat, ya. Itu kriteria. Karena kalau tidak sehat kita menyelam akan menimbulkan bahaya. Kedua, fisik ya. Kedua, yang sudah diajarkan, apa yang diajarkan, aturannya itu harus diikuti. Artinya kalau kita bilang selalu safety first. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Apakah kemampuan saya sudah bisa diving di daerah yang berarus? Itu disesuaikan dengan kemampuan level kita. Seperti itu. Jadi untuk kondisi laut tertentu seperti yang Pak Jimmy bilang tadi, arus juga butuh skill tertentu. Ya. Nah, sedangkan skill itu kan terbentuk juga karena waktu. Dari pengalaman. Di diving itu juga ada level tingkatan khusus, ada open water, advanced, rescue, master sampai ke instructor. Jadi kita ngomong secara general ada 3 hal tadi: kesehatan kita, kemudian skill kita termasuk pengetahuan, knowledge kita, dan yang terakhir adalah lingkungan yang akan dipakai diving, digunakan diving. Kita sudah menguasai belum? Saya pernah dengar mengenai safety di diving, ada istilah never dive alone. Itu kenapa, Pak? Ungkapan never dive alone itu juga ada jawabannya. You die alone. Oke. You die alone. Diving kita nggak bisa bohongin bahwa diving itu ada risiko. Pasti. Makanya ada kursus, ada sertifikat. Risiko itu apa? Kita diajari meminimalis, bahkan bisa menghilangkan risiko itu. Nah, kalau kita sendiri terjadi sesuatu, katakan trouble di bawah, ya kita tidak ada yang membantu, kita juga bisa masalah. Ya. Satu hal saya jelaskan bahwa di diving itu kita kan tidak boleh naik ke permukaan dengan cepat. Nah, sehingga kita perlu body. Terjadi sesuatu dengan saya atau dari saya, kita bisa saling menolong. Dimis pun bisa tuh, cepat-cepat. Ya. Tapi sebagai kita normal, berbahaya sekali. Nah, saya ingin tahu nih Pak, dari 7.000 kali dive, istilahnya dive log tadi, log dive, itu pengalaman nggak enak yang pernah Pak Jimmy rasain, yang paling nggak enak yang pernah Pak Jimmy rasain, bisa sedikit cerita Pak? Ya, setiap orang mungkin yang menggeluti hobinya, bidangnya, pekerjaannya secara profesional pasti ada pengalaman. Pengalaman saya waktu itu di suatu daerah yang berarus, ya, masuk dalam arus itu dan saya terbawa, dan arus itu down current, dia mendorong saya ke bawah. Wow. Ya, kita semua kan didorong ke bawah. Tapi karena waktu itu saya merasakan kecepatannya tinggi dan saya didorong tinggi, ya saya berusaha untuk keluar dari arus down current. Ya, bersyukur saya bisa keluar dari itu. Itu yang paling saya ingat. Kalau yang beberapa hal, ada mengajar juga pernah, muridnya terlalu takut, panik, ya, itu pun ada. Tapi yang secara pribadi ya terbawa arus ke bawah. Itu balik lagi ke experience jam terbang itu tadi. Semakin tinggi jam terbang, mungkin tingkat ketenangannya itu semakin tinggi. Karena kan kita tidak bisa melawan alam. Sekuat tenaga kita, sehebat kita, tidak sebentar aja selesai kita. Hanya kita menyiasati, mencari jalan keluarnya bagaimana kita tidak terlalu berisiko bermain dengan alam. Nah, kalau mungkin pertanyaan yang klasik, orang-orang netizen kepingin tahu, kalau saya kepingin belajar dive, bisa hubungi Pak Jimmy di mana? Sebetulnya saya ada Instagram, ada
websitenya. Kalau Instagram itu di Surabaya_diving Instagramnya. Di situ ada nomor teleponnya. Kemudian ada websitenya www.surabayadiving.com. Jadi paling gampang ya ingat kota Surabaya_diving. Dan itu ada nomor teleponnya kita. Oke. Kalau website tadi mana? www.surabayadiving.com tanpa underscore. Disambung. Di situ ya nanti ada di website itu persyaratannya ada. Kalau di Instagram itu lebih banyak foto-foto kegiatan mengajar, diving dan komunitas saya. Kalau di website mungkin informasi yang didapatkan lebih lengkap mengenai biaya, terus level kursus apa saja yang diperlukan pada saat kursus, jadwalnya di situ ada semua. Oke. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Jimmy. Semoga sukses terus untuk Surabaya Diving, semakin bertambah pesertanya dan mungkin YouTube ini bisa membantu Pak Jimmy. Terima kasih, sukses buat semua. Terima kasih. Nah, demikian pembicaraan kita dengan dive instructor Pak Jimmy. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin join, bisa hubungi di IG Surabaya_diving atau di www.surabayadiving.com. Terima kasih telah menonton YouTube channel ini. Please like, follow, and subscribe di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Nah, bagi kalian yang mempunyai hobi, interest, atau tempat-tempat menarik yang ingin kita kunjungi atau kita liput, bisa leave comment di bawah ini. Saya Iwan, off from now, ciao.